Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni diantaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan sehingga saya pribadi di sini dapat memenuhi daripada tugas atau amanah yang telah diberikan kepada saya. Lalu kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jika bukan karena beliaulah seluruh alam semesta beserta makhluk yang ada di atas muka bumi ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang saya hormati Bapak dosen Dr. Abdul Rashid Ridho MA sebagai dosen pengampu di mata kuliah pemikiran tafsir modern dan kontemporer ini. Jadi saya di sini atas nama Muhammad Ghazi Al-Ghifari, semester 5 kelas C, program studi ilmu Quran dan tafsir, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan tentang makalah yang saya dapatkan. Jadi salah satu tokoh Nusantara yakni Syekh atau Dr. Buya Hamka, yang dimana saya di sini akan menyampaikan beberapa poin yang penting untuk saya sampaikan di sini, yakni yang pertama tentang biografi daripada Buya Hamka itu tersendiri. Jadi Buya Hamka ini memiliki nama asli atau nama panggilan, yakni Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasa kita kenal dan kita sebut sebagai Buya Hamka gitu. Jadi beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Minangkabau, Desa Kampung Mole, negara Sungai Batang di tepian Danau Maninjau, Luha Agam di Sumatera Barat. Jadi nama kecilnya adalah Abdul Malik, sedangkan Karim yang berada pada akhiran nama Buya Hamka ini berasal dari nama ayahnya, yakni Haji Abdul Karim, dan Amrullah yang terselip dalam nama Buya Hamka. Nama asli Buya Hamka itu adalah nama dari kakeknya, yakni Syekh Muhammad Amrullah. Ayah dari Buya Hamka bernama Muhammad Rasul, memiliki nama asli Muhammad Rasul. Pada masa mudanya lebih dikenal dengan sebutan Haji Rasul. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau mengganti namanya dengan Abdul Karim, lalu melekat pada namanya gelar Tuanku. Jadi orang tua atau ayah daripada Buya Hamka ini adalah pelopor gerakan pembaharuan Islam atau yang biasa disebut dengan tajdid pada wilayah daerah Minangkabau. Jadi Haji Rasul ini adalah putra seorang ulama yang berpengaruh di negara Sungai Batang, yang kemudian lebih dikenal sebagai wilayah negeri Danau, yakni yang bernama Syekh Muhammad Amrullah. Pada tahun 1916 sampai 1923, Buya Hamka belajar agama pada lembaga pendidikan sekolah diniyah di Parabek. Kemudian dilanjutkan belajar di Sumatera Tawalib di Padang Panjang yang didirikan oleh murid-murid daripada ayah beliau. Jadi pada tahun 1956 terjadi sebuah peristiwa yang begitu hebat dalam hidup Buya Hamka, yang dimana beliau diundang oleh Universitas Punjab di Lahore, Pakistan, untuk menghadiri sebuah seminar Islam. Jadi di sanalah Buya Hamka berkenalan dengan seorang pemikir besar Islam, yakni Dr. Muhammad Al-Bahai. Universitas Al-Azhar mengundang Buya Hamka mengadakan suatu muhadharah atau ceramah, seperti ceramah-ceramah di gedung Al-Subba Al-Muslimun, guna memperkenalkan daripada gagasan atau pemikiran beliau yang begitu hebat pada saat itu. Jadi di sanalah kemudian Universitas Al-Azhar melalui Syekh Muhammad Shaltut memberikan apresiasi begitu tinggi dengan pendalaman dan pemahaman pemikiran daripada Buya Hamka. Usai kuliah umum di Mesir,
Buya Hamka melanjutkan lawatan ke Saudi Arabia, dan di sanalah Universitas Al-Azhar menganugerahkan gelar ilmiah tertinggi kepada Buya Hamka, yakni gelar Ustaz Fakhriyah atau disebut dengan Doktor Honoris Causa. Jadi gelar Ustaz Fakhriyah itu merupakan penghargaan kehormatan akademis pertama yang diberikan Universitas Al-Azhar kepada orang yang dianggap patut untuk menerima daripada gelar itu. Buya Hamka adalah orang pertama yang mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Inilah momentum penting dalam sejarah perjuangan Hamka dalam pengantar tafsir Al-Azhar, yang salah satu karangan atau karya beliau sendiri, yakni tafsir Al-Azhar, yang begitu fenomenal pada masanya. Jadi Buya Hamka sempat menulis tentang daripada pengantar daripada tafsir Al-Azhar itu tersendiri, yakni saya akan bacakan kutipan daripada pengantar tafsir beliau. Beliau menulis, ijazah yang amat penting di dalam sejarah hidup saya itu telah saya terima dengan penuh keharuan, sebab dia ditandatangani oleh Presiden RPA sendiri, yakni Jamal Abdel Nasir dan Syekh Jami Al-Azhar yang baru. Yang Al-Azhar sangat mencapai martabat yang gilang gemilang selama dalam pemimpinan beliau. Itulah Syekh Muhammad Shaltut, dan beliau turut hadir dalam muhadarah saya di gedung Al-Suba Al-Muslimun itu. Jadi itu merupakan kutipan pengantar daripada tafsir Al-Azhar, karangan daripada Buya Hamka tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada pun beberapa karya tulisan daripada Buya Hamka itu, yakni yang pertama Falsafah Hidup yang beliau tulis pada tahun 1994. Jadi Buya Hamka di dalam buku ini memaparkan hidup dan makna daripada kehidupan. Lalu selanjutnya karya daripada beliau, yakni Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial yang beliau tulis pada tahun 1984. Jadi Buya Hamka di sini menjelaskan bagaimana kekuatan agama dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pendorong bagi manusia mendapatkan kemerdekaan jiwa sejati, serta menjelaskan bagaimana Islam menjadi way of life manusia dalam menjalani kehidupannya. Lalu selanjutnya di sini ada karya beliau yang begitu terkenal di kalangan anak muda, yakni Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yakni sebuah novel yang menceritakan pandangan dan kritik Hamka terhadap adat Minangkabau dan penjajahan dituangkan dalam roman ini, dalam karya tulis yang berbentuk novel ini. Jadi melalui pengungkapan perasaan Zainuddin dan pembicaraan Hayati begitu. Mungkin di kalangan anak muda ini sudah tidak asing lagi tentang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang kedua, yakni biografi daripada tafsir Al-Azhar. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan daripada kitab tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Dr. Buya Hamka, yakni kitab tafsir Al-Azhar adalah salah satu karya dari Buya Hamka, yang dimana dari sekian banyak karya-karya yang beliau ciptakan, tafsir Al-Azhar berasal dari ceramah atau kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di salah satu Masjid Agung Al-Azhar sejak tahun 1959. Buya Hamka menulis ini tiap-tiap pagi waktu subuh sejak akhir tahun 1958, namun sampai Januari pada tahun 1964 belum juga usai ditulis atau dikarang oleh Buya Hamka itu. Lalu kitab beliau diberi nama Tafsir Al-Azhar sebab tafsir ini timbul di dalam Masjid Agung Al-Azhar. Beliau menulis daripada kitab Tafsir Al-Azhar itu di dalam Masjid Agung Al-Azhar. Oleh sebab itu maka karya daripada tafsir beliau ini dinamakan Tafsir Al-Azhar. Seperti itu. Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Buya Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. Jadi adapun tujuan terpenting dalam penulisan Tafsir Al-Azhar ini adalah untuk memperkuat dan memperkukuh hujah para mubalik dan mendukung gerakan dakwah. Lalu selanjutnya metode dan sistematika daripada penulisan Tafsir Al-Azhar, yakni metode penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsir Al-Azhar ini adalah
metode tahlili atau metode analisis yang biasa kita kenal. Jadi metode tahlili ini adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh para mufassir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran. Melalui pembahasan kosakata asbabun nuzul, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufassir itu tersendiri. Lalu adapun dari corak daripada kitab tafsir Al-Azhar ini adalah Buya Hamka menggunakan corak penafsiran Al-Adabi Ijtimai, yang dimana seperti yang sama-sama kita ketahui, corak daripada Adabi Ijtimai ini adalah corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, dengan berupaya menanggulangi masalah-masalah yang cenderung terjadi pada masa yang akan datang gitu. Lalu adapun poin yang terakhir atau poin yang ketiga di sini, yakni pemikiran daripada Buya Hamka tentang kontekstualisasi ummah. Jadi saya di sini angkat tentang salah satu pemikiran beliau tentang kontekstualisasi ummah, yang dimana sebenarnya Buya Hamka ini memiliki banyak sekali pemikiran yang begitu fenomenal pada masanya. Yang salah satu terfenomenal yakni pemikiran beliau tentang pendidikan yang banyak menjadi rujukan para mufasir-mufasir atau orang-orang hebat pada masanya. Tetapi saya di sini mengangkat daripada pemikiran Buya Hamka tentang kontekstualisasi ummah. Jadi yang pertama yakni piagam Madinah. Jadi prinsip yang digunakan dalam piagam Madinah adalah ummah wahidah, karena Nabi menggunakan kata ini sebagai simbol kerekatan antara kelompok di Madinah. Hal ini dilakukan agar setiap kelompok yang ada di Madinah dapat bekerja sama sehingga tercapailah kedamaian dan kedamaian masyarakat, dan Madinah secara keseluruhan mendapatkan kesejahteraan melalui atau lewat piagam Madinah itu tersendiri. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, yang dapat saya presentasikan daripada tugas yang telah diamanahkan ini, yakni merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pemikiran tafsir modern dan kontemporer. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.